Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 2B D4 Teknik Listrik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini kami akan membahas harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam berdemokrasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dengan NIM 42120041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Dayat dengan NIM 42120036. Perkenalkan, nama saya Nurul Annisa dengan NIM 42120046. Perkenalkan, nama saya Sakina Putriani Syamri dengan NIM 42120030. Negara. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Lalu, apa kata mereka? Hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak didapat juga oleh pihak manapun, serta prinsip yang dapat ditentukan secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban warga negara dan negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Yang isi pasal yang tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Sumber-sumber mengenai tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Yang pertama ialah sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa. Peristiwa penting yang ada di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua ialah sumber sosiologis. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya yang terselubung. Yang terakhir ialah sumber politik, yang mana sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama adalah aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Rumusannya terdapat pada pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. A. Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua adalah aturan dasar ihwal perekonomian dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Yang ketiga adalah aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD NRI 1945. Yang keempat adalah aturan dasar ihwal, hak dan kewajiban hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi. Yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga menjadi bagian yang diatur dalam undang-undang mengenai agama. Dalam pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yaitu asas kekeluargaan yang dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dengan pengertian sektor ekonomi rakyat, yaitu sektor ekonomi yang baik, serta produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat yang banyak. Yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, TNI dan Polri, sebagai komponen utama rakyat dan sebagai kekuatan pendukung. Keamanan nasional suatu negara adalah salah satu evolusi di era modern seperti ini, di mana skala ancaman tidak hanya ditargetkan pada sistem semata, namun dapat menargetkan infrastruktur kritis suatu negara. Dengan demikian, kebutuhan membangun pertahanan dan keamanan nasional sangat penting. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembarang 12 nih. 12. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Siapa? Mana materinya? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang.